Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai unsur intrinsik prosa. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas dua unsur, yaitu tema dan alur. Kali ini kita akan melanjutkan unsur intrinsik nomor 3, yaitu latar atau setting. Latar dalam cerita itu ada 3 bagian, yaitu latar tempat, biasanya berhubungan dengan kondisi geografis. Ada latar waktu, biasanya berhubungan dengan pagi hari, malam hari, tadi pagi, 2 menit yang lalu, minggu, bulan, tahun. Itu latar waktu. Dan latar sosial atau latar suasana berhubungan dengan kondisi masyarakat dalam cerita, budaya masyarakat. Sehingga latar itu bila disimpulkan adalah di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi, dan bagaimana kondisi sosial dalam cerita. Kita beri contoh. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Nah, kita rinci latar waktunya pagi hari. Latar tempatnya di sebuah kelas. Nah, itu untuk mengidentifikasi latar dalam cerita. Unsur intrinsik yang keempat ada amanat atau intention. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat cerita. Jadi pengarang di dalam membuat cerita itu ada pelajaran yang dia ingin pembaca itu mengambil pelajaran dari cerita. Sebuah amanat biasanya tidak bisa lepas dari tema. Bila sebuah cerita itu temanya, kita beri contoh. Ada sebuah cerpen yang berjudul Seorang Penyadap Nira. Tema cerpen itu adalah seseorang yang mengingkari janji. Seorang yang ingkar janji. Nah, amanat cerita itu biasanya tidak bisa lepas dari tema. Amanatnya berarti kita harus menepati janji. Kita jangan mengingkari janji. Unsur intrinsik yang nomor 5 ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang terlibat dalam cerita. Kalau melihat pentingnya peran tokoh, kita mengenal tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh juga kalau melihat pengembangan alur itu dikenal dengan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis biasanya mencitrakan karakter yang baik ya, superhero biasanya. Pokoknya yang baik-baik, sifat-sifat yang baik. Sementara tokoh antagonis itu kebalikannya, mencitrakan karakter yang jahat. Penokohan adalah teknik atau cara bagaimana tokoh ditampilkan. Ada 2 cara untuk melihat karakter atau penokohan. Ada cara analitik atau secara langsung. Ini kita tahu karakter tokoh karena langsung di perinciannya itu oleh pengarang. Kita beri contoh. Ani adalah anak yang rajin. Dia beberapa kali mendapat juara kelas. Namun demikian, Ani tidak sombong. Nah, kita tahu perwatakan Ani yang rajin, yang tidak sombong, itu langsung oleh pengarangnya diuraikan. Itu penokohan secara analitik atau langsung. Penokohan juga ada secara dramatik atau tidak langsung.
Ini diketahui melalui dialog tokoh, melalui pikiran tokoh, melalui lukisan fisik tokoh. Nah, kita mengambil contoh. Dia begitu khawatir sehingga tak peduli pada peluh yang mengalir masuk ke pelupuk matanya. Titik-titik keringat yang bertimbulan di seputar hidungnya menghapus bedak tepung beras yang dikenakannya, membuat wajahnya coreng-moreng. Nah, dari perwatakan tadi kita bisa mengambil simpulan kalau tokoh dia adalah seorang yang miskin atau sederhana. Karena tadi dia menggunakan bedak dari tepung beras, kemudian membuat wajahnya coreng-moreng. Nah, itu dari perilaku tokoh secara dramatik. Kemudian unsur intrinsik nomor 6 adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang itu memasalahkan siapa yang bercerita. Dikenal dengan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu apabila di dalam cerita menggunakan kata aku. Kita beri contoh. Pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Pagi itu waktu aku masih kecil. Jadi sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama karena menggunakan kata aku. Seolah-olah pengarang yang menjadi tokoh. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Di dalam cerita itu menggunakan kata dia. Kita mengambil contoh yang tadi. Ani adalah anak yang rajin. Dia beberapa kali mendapat juara kelas. Di sana menggunakan kata dia. Orang ketiga, Ani. Yang dibicarakan adalah Ani, orang ketiga. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sehingga kalau dalam cerita menceritakan Mahmudin, Ahmad, siapapun itu nama berarti sudut pandangnya orang ketiga. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir atau nomor 7 ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa di dalam cerita. Ini fungsinya untuk membuat kesan yang lain, kesan yang lebih hebat, menciptakan suatu nada, kemudian juga menandai karakter seorang tokoh. Itu penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa itu bisa banyak digunakan. Biasanya ada gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa metafora, metonimia, gaya bahasa klimak, dan lain-lain. Kita bisa mengambil contoh. Siang bangkit dari kehangatan pagi. Nah, ada kata siang bangkit dari kehangatan pagi. Ini penggunaan gaya bahasa personifikasi. Siang yang bangkit. Biasanya yang bangkit itu adalah manusia. Ya. Jadi siang bisa bangkit, itu penggunaan gaya bahasa. Matahari yang semula bersahabat. Matahari bersahabat itu yang mempunyai sahabat biasanya manusia begitu. Sehingga di sana ada penggunaan gaya bahasa. Selain gaya bahasa personifikasi, tentu saja banyak gaya bahasa digunakan dalam karya sastra. Demikianlah ketujuh unsur intrinsik dalam prosa. Akan lebih baik kalau kita menerapkannya, menganalisisnya dalam sebuah cerita. Ketujuh unsur itu dalam sebuah cerita.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pelajaran bahasa Indonesia dengan tema-tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.